Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin bihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Alhamdulillah, hadirin sobatku rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari-hari nampak jelas kenikmatan yang telah tercurah kepada kita bersama, yang mana kenikmatan tersebut apabila seorang hamba hendak menghitungnya, hendak membalasnya, maka tidak akan terhitung dan tidak akan terbalas. Untuk itu, marilah sama-sama senantiasa kita untuk senantiasa pula meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta dalam kehidupan kita sehari-hari melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti misalnya kita memperbanyak amal dan ibadah kita, bacaan Al-Quran kita, sodakoh kita, istighfar kita, sholawat kita, zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang kemuliaan-kemuliaan yang terkandung kepada orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jika telah banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang pentingnya zikir, sebenarnya tidak perlu lagi dipersoalkan tentang hadis-hadis Nabi. Sebab Al-Quran berisi 30 juz, sedangkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berjumlah sangat banyak dan tidak terbatas. Berbagai kitab hadis yang setiap kitabnya mengandung hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat banyak sekali. Sahih Bukhari itu saja terdiri dari 30 juz. Sunan Abu Daud terdiri dari 32 juz. Kitab-kitab besar lainnya yang tidak lepas dari masalah pentingnya zikir, menjelaskan tentang zikir. Siapakah yang dapat menentukan batasan jumlah hadis yang demikian banyaknya itu? Bagi yang berniat untuk mengamalkannya, maka satu ayat, satu hadis saja sudah memadai. Untuk itu hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk meyakinkan kita agar perkara zikir ini tertanam dalam diri kita, mari kita dengarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu ta'ala anna inda zanni abdini wa anna ma'ahu idza zakaroni fa in zakaroni fi nafsihi zakartuhu fi nafsi wa an zakaroni fi mala'i zakartuhu fi mala'i khairi minhum wa in taqarraba illayya shib'aron taqarrabtu ilaihi dhira'ah wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'a wa in atani yamshi ataituhu harwalah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, aku bergantung pada sangkaan hambaku kepadaku, dan aku bersamanya jika ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam hatinya, aku pun mengingatnya dalam hatiku. Dan jika ia mengingatku dalam suatu majelis, aku pun mengingatnya dalam satu majelis yang lebih baik dari mereka, yaitu majelis para malaikat yang maksum dan tanpa dosa. Dan jika ia mendekatiku sejengkal, aku akan mendekatinya sehasta. Jika ia mendekatiku sehasta, aku akan mendekatinya sedepah. Dan jika ia mendekatiku dengan berjalan, aku akan mendekatinya dengan berlari. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis di atas menjelaskan tentang kemuliaan orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat kita bayangkan, Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha mulia, zat yang maha bijaksana, zat yang maha segala-galanya. Apabila seorang hamba senantiasa mengingatnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengingatnya, bahkan di kalangan para malaikatnya. Dan jika seorang hamba mencoba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sejauh mana itu Allah Subhanahu wa ta'ala pun berada dekat dalam dirinya. Bahkan diutamakan Allah Subhanahu wa ta'ala saking cepatnya dekat kepada seorang hamba. Apabila seorang hamba mendekatinya dengan berjalan kaki, maka Allah Subhanahu wa ta'ala lebih cepat lagi, yaitu mendekatinya dengan berlari. Hadis di atas mengandung beberapa pelajaran penting, yaitu yang pertama, hubungan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hambanya menurut sangkaan hamba-hambanya tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya agar seseorang selalu berharap rahmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan jangan berputus asa. Kita mengakui bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa, yang akan disiksa karena dosa-dosanya. Walaupun demikian, kita jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sulitnya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih, pengampun dari dosa-dosa seorang hambanya? Allah menjelaskan di dalam firman-Nya, innallaha la yaghfiru ayyashraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kepadanya dan mengampuni dosa selain dari syirik itu. Oleh sebab itu, hadirin sobatku, alim ulama menyatakan bahwa iman adalah antara harap dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendatangi seorang pemuda yang sedang menghadapi sakaratul maut. Ketika beliau menanyakan keadaannya, pemuda itu menjawab, "Ya Rasulullah, saya selalu mengharap rahmat Allah dan takut atas dosa-dosa saya." Sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam terhadap pemuda tersebut, seandainya kedua hal tersebut ada pada diri seseorang, yakin, harap, dan takut, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan apa yang ia harapkan, apa yang ia yakinkan, dan akan menyelamatkan dari apa yang ia takuti. Sebuah hadis menyebutkan bahwa orang mukmin itu menganggap bahwa dosa-dosa mereka seperti sebuah gunung yang akan runtuh menimpa, dan ia duduk di bawah gunung tersebut. Sedangkan para pendosa menganggap bahwa dosa-dosa mereka seperti seekor lalat yang hinggap di tubuhnya. Dengan menyentuhnya saja, lalat itu akan terbang. Ia meremehkan dosa-dosanya. Oleh sebab itu, kita hendaknya selalu mengharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena dosa-dosa kita. Seorang sahabat
yaitu Mu'adz radhiyallahu anhu, telah syahid disebabkan penyakit taun. Menjelang wafatnya, ia pingsan berkali-kali. Ketika ia sadar, ia berkata, "Ya Allah, Engkau mengetahui bahwa aku sangat mencintaimu. Demi kemuliaanmu, Engkau pasti mengetahui hal itu." Ketika maut sudah mendekat, ia berkata, "Selamat datang wahai maut. Engkaulah tamu yang penuh dengan keberkahan. Sayang, tamu yang penuh berkah ini datang ketika aku dalam kemiskinan." Maksudnya hadirin sobatku, ia tidak sempat menyedekahkan hartanya di jalan Allah, sehingga kemiskinan menghampirinya tatkala tidak dalam keadaan mempunyai harta. Ia menyesal karena tidak sempat bersedekah tatkala maut menjemputnya. Lalu ia pun berkata, "Ya Allah, Engkau mengetahui bahwa setiap saat aku selalu takut kepadamu, dan sekarang aku mengharap rahmat-Mu. Ya Allah, aku mencintai hidup, namun bukan untuk mengatur sungai dan mengairi kebun, tetapi untuk menahan haus pada musim panas, menahan kesusahan demi agama, dan agar dapat duduk bersama para ulama dalam majelis zikir kepadamu." Seorang sahabat, hadirin sobatku, yang dekat dengan Nabi, begitu takutnya atas dosa-dosanya, sehingga ketakutan tersebut ia akan masuk ke dalam neraka. Maka apabila seseorang yakin akan ketakutannya itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan menyelamatkan dari yang ia takuti. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagian ulama mengulas pernyataan hadis, hubungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hambanya bergantung pada sangkaan hambanya, bukan dalam permintaan ampunan saja, tetapi juga dalam segala masalah, termasuk doa, kesehatan, ketentraman, keamanan, dan sebagainya. Misalnya seorang hamba yang berdoa dengan yakin bahwa doanya akan dikabulkan oleh Allah, maka dengan keyakinan itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doanya. Sebaliknya, jika seseorang hamba menyangka ataupun hatinya ragu bahwa doanya tidak akan diterima oleh Allah, jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengabulkan doanya karena ada keraguan di dalam hatinya. Oleh sebab itu, disebutkan dalam sebuah hadis bahwa doa seseorang itu akan diterima selama ia tidak berkata, "Doaku tidak dikabulkan oleh Allah." Hal ini juga berlaku dalam hal masalah kesehatan, kekayaan, kesejahteraan. Apabila tidak diyakini semata-mata datangnya dari Allah, maka hal itu pun akan terjadi. Hadis lain menyebutkan, barang siapa yang kelaparan lalu ia meminta-minta kepada orang lain, maka Allah tidak akan mencukupinya. Seandainya ia mengadukan segala hajatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjauhkan segala kesulitannya. Juga diketahui bahwa pentingnya bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah suatu hal dan sangat mengharapkan bantuan serta ampunan Allah adalah hal lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan di dalam firman-Nya, "Wala yaghurrannakum billahil ghurur." Dan jangan pula penipu, yaitu setan, memperdayakanmu dalam mentaati Allah. Maksudnya jangan sampai setan menipu kita sehingga kita terus berbuat dosa, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Setan memperdaya serta menipu, memberikan rasa was-was di dalam hati seseorang, membisikkan agar seseorang
keyakinannya menjadi kendor, sehingga seseorang akan bersangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalimat barang siapa berzikir kepadaku, kata Allah, aku akan senantiasa bersamanya. Hadis lain menyebutkan jika hambaku mengingatku, maka selama ia menggerakkan bibirnya menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, aku selalu bersamanya, akan benar-benar memperhatikannya dan menurunkan rahmat yang khusus baginya. Yang ketiga, kalimat aku akan mengingatnya dalam majelis malaikat, yaitu membangga-banggakannya. Hal ini disebabkan yang pertama karena ketika manusia diciptakan telah ditentukan dalam dirinya unsur taat dan unsur maksiat. Yang kedua, ketika manusia diciptakan, para malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan berbuat kerusakan dan pertumpahan darah di muka bumi? Padahal kami senantiasa bertasbih dan memujimu. Karena di dalam diri manusia ada sifat merusak, sedangkan dalam diri malaikat tidak ada unsur tersebut. Maka mereka menyatakan, kami hanya bertasbih dan mensucikanmu. Inilah perkara yang manusia dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan malaikat, di majelisnya malaikat. Apabila manusia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah membuktikan tidak semua manusia itu berbuat kerusakan. Tidak semuanya manusia itu sombong. Masih ada manusia yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya manusia yang senantiasa berzikir dibanggakan oleh Allah di majelisnya para malaikat. Yang ketiga, karena ketaatan manusia itu lebih baik daripada ibadah para malaikat. Sebab manusia beribadah tanpa musyahadah ataupun menyaksikan langsung alam akhirat. Sedangkan malaikat beribadah kepada Allah dengan musyahadah. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka melihat surga ataupun neraka, mereka tidak akan terpengaruh. Dengan demikian, patutlah Allah Subhanahu wa taala sangat memuji dan membanggakan mereka yang beribadah dan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan majelis para malaikat. Yang keempat, kalimat sejauh mana hambaku itu mengingat Allah, maka sejauh itu pula Allah lebih mendekatinya dan lebih melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada seorang hamba. Inilah maksud kata-kata mendekat ataupun lari. Lafaz mendekat menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala akan segera turun ke atas mereka. Sekarang setiap orang tinggal memilih. Jika menghendaki rahmat, hendaknya ia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, disebutkan bahwa jamaah malaikat lebih baik daripada orang-orang yang berzikir. Padahal sudah masyhur bahwa manusia ada makhluk yang termulia. Hal ini disebabkan beberapa hal, yaitu yang pertama, lebih baik di sini dilihat dari sisi yang khusus, yaitu para malaikat adalah maksum, terbebas dari segala dosa. Sedangkan manusia adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai dosa, berlumuran dosa, bahkan banyak dosa. Tetapi apabila manusia menyadari betapa dirinya hari-hari berlumuran dosa, kemudian mau mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadari kedaifannya, menyadari kelemahannya,
itulah manusia yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih mulia dari para malaikat. Yang kedua, karena jumlah malaikat lebih banyak daripada jumlah manusia dan lebih baik daripada kebanyakan manusia. Namun jika dibandingkan dengan seorang mukmin ataupun Anbiya alaihissalam, mereka lebih baik daripada malaikat. Di samping itu masih banyak sebab-sebab yang lainnya yang memerlukan penjelasan panjang lebar betapa mulianya manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala ketimbang malaikat. Tapi ingat, apabila manusia itu senantiasa banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat, hinanya manusia, mulianya manusia tergantung untuk apa lidahnya digerakkan, untuk apa lidahnya dibasahi. Apabila lidahnya digunakan untuk hal-hal yang maksiat, hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, betapa hinanya manusia. Tetapi apabila lidah seseorang senantiasa digerakkan, dibasahi untuk bertasbih, bertahlil, bertahmid, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan demi kemuliaan, bahkan menjadi manusia yang termulia lebih dari mulianya malaikat yang maksum tanpa dosa. Itulah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu jalan yang akan membuat manusia yang hina ini menjadi mulia, yang membuat manusia yang doif ini menjadi kuat, membuat manusia yang hari-hari berlumuran dosa penuh dengan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya ada satu jalan, yaitu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan penjelasan singkat ini bisa menjadikan motivasi kita untuk senantiasa meningkatkan kemuliaan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.